Nah, jadi semuanya itu tidak logika. Dan saat itu juga Tuhan Yesus memiliki 12 murid-muridnya. Dan murid-muridnya bukan orang yang seorang ilmu teologi ya. Nggak logika kan itu kan? Karena apa? Tuhan Yesus memang memakai semuanya tidak logika. Semua apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu tidak ada yang logika itu. Jadi kalau itu membawakan Alkitab ini ke logika, itu salah gitu ya. Itu minta Roh Kudus dulu sama Tuhan supaya itu diberkati supaya bisa menangkap firman Tuhan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan itu bertanya tentang logika-logika, nggak ada di firman Tuhan yang logika. Tuhan Yesus luar biasa, di luar logika yang Tuhan lakukan semuanya itu ya. Dan itu terjadi. Jadi itu kalau misalkan melogikakan ini ya, melogikakan ini memang jujur semua akan mualaf, dan saya juga akan mualaf kalau melogikakan firman Tuhan. Tetapi kalau kita mengimani apa yang terjadi, kita akan berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Oke, berarti itu mau mengatakan kepada kami bahwasanya untuk memahami Bible itu tidak boleh menggunakan logika, betul? Iya, tidak boleh menggunakan logika. Dengan kata lain, boleh, dengan kata lain logika itu adalah akal. Berarti untuk memahami Bible nggak boleh diselaraskan dengan akal, betul? Emang logika sama akal apa beda? Ada persamaan, tapi ada perbedaannya. Iya, gini toh, logika itu berangkat dari akal. Orang-orang yang tidak berakal tidak akan bisa orang-orang yang tidak berakal tidak akan bisa berlogika, betul? Betul. Nah, Tapi berarti ketika itu katakan memahami Bible itu tidak boleh gunakan logika, itu sinonimnya dengan itu mengatakan begini, untuk memahami Bible kalian harus meninggalkan akal. Kenapa? Karena di firman Tuhan kita harus membuang diri kita, ya. Iya, berarti benar kan? Ya, Aku nggak membantah itu aku tidak bantah. Aku cuma mau meluruskan perkataan itu. Berarti dengan kata lain itu mau menyampaikan untuk memahami Bible kita harus tanggalkan dulu akal kita, gitu maksudnya? Bukan. Beda logika, beda akal itu. Menurut pengertian saya ya, kalau logika itu ya, istilahnya kalau logika itu sama seperti saya saat ini duduk di sini. Terkadang saya berpikir saya tidak logika duduk di sini karena saya dari timur, suami saya dari utara. Kami dipersatukan di tengah-tengah. Kenapa bisa ya? Kalau logika saya berpikir, kenapa bisa? Tapi Tuhan melakukan semua bisa, gitu. Tapi kalau akal, ya, kalau akal itu namanya akal sehat itu masih beda pengertiannya itu. Oke, kalau kita orang uji. nggak punya akal sehat, kita uji apakah maksud dari itu ini akal atau logika. Saya uji ya. Tadi saya udah katakan ya, dan itu udah sepakat bener jawaban itu. Yesus itu orang apa? Orang Yahudi. Orang Yahudi ya di Galilea pada masa itu berbicara menggunakan bahasa Aramaik, kan gitu. Lalu muncul sebuah kitab dalam bentuk perjanjian baru ya, yang diyakini perkataan Yesus tapi tertuliskan dalam bentuk bahasa Yunani, kan gitu. Sampai ke Indonesia tak pernah dikomparasikan dengan Yunaninya, hanya dalam bentuk terjemahan. Sekarang saya tanya, apakah menurut itu masuk akal ketika Yesus orang Yahudi perkataannya dituliskan dalam bahasa Yunani, lalu sampai ke Indonesia itu dalam bentuk dari terjemahan? awal itu. Jangan masuk akal nggak? Tanya lagi tentang akal. Nggak masuk Semua akal nggak perbuatan menurut Tuhan itu? Yesus nggak ada yang masuk akal. Tidak Nggak ada yang masuk akal. Udah. Karena apa? Itu maksudku Semua tadi. Kalau itu udah aku Kenapa tidak itu? nggak masuk akal, udah selesai. Iya. Itu maksudku tadi, Karena tidak apa masuk itu? akal. Gini Tapi toh, karena itu apa? lebih gini, Memang itu lebih condong kepada iman itu kan? Kan gitu. Iya. Nah, itu lebih condong kepada iman itu daripada itu berupaya mengkaji dengan akal itu, betul? ya. Nah, udah selesai.